Halo adik-adik siswa-siswi SMA SMK, kita kembali berjumpa dalam pelajaran ekonomi kita hari ini. Materi kita adalah mengenai keseimbangan pasar oleh Madis Bultom bersama Mardika Education Center Medan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai permintaan, kita juga sudah belajar mengenai penawaran. Yang perlu kita ingat adalah dalam permintaan kita berposisi sebagai pembeli, sedangkan dalam penawaran kita berposisi sebagai penjual. Itu yang perlu kita ingat. Nah, dalam topik ini, keseimbangan pasar, kita mempertemukan antara penjual dan pembeli. Berarti demand dan supply. Atau kita akan mempertemukan antara permintaan dan penawaran. Berarti keseimbangan pasar itu bisa kita definisikan sebagai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dalam sebuah pasar. Itu supaya lebih mudah nanti. Nah, keseimbangan pasar adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dalam sebuah pasar. Nah, supaya memudahkan kita untuk mempelajari keseimbangan pasar ini, kita kembali mengingat hukum permintaan dulu, ya. Hukum permintaan. Kalau hukum permintaan kita sudah paham ya, kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Berarti keduanya hubungannya adalah berbanding terbalik atau negatif, ya. Jadi kalau ada soal dalam hukum permintaan, hubungan antara harga dengan jumlah barang adalah berbanding A terbalik, B lurus. Jawabannya adalah berbanding terbalik atau negatif. Ya, sudah paham ya? Kalau dalam penawaran, hukum penawaran, harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Berarti hubungan antara jumlah barang dengan harga barang dalam hukum penawaran atau supply adalah berbanding lurus atau positif. Jadi ini yang perlu kita ingat ya. Jadi kalau ada soal seperti itu sudah mudah kita jawab ya. Nah, permintaan dan penawaran kita gabung. Mereka bertemu. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangan atau sering nanti disebut dengan equilibrium, ya. Simbolnya E. Jadi kalau ada nanti E dalam sebuah kurva, itu adalah titik temu antara demand dan supply, ya. Jadi titik temu ini antara demand dan supply akan membentuk P atau harga, ya, membentuk P atau harga, ya. Mereka bertemu, terbentuklah harga keseimbangan, ya. Kemudian berarti kalau kita sudah memahami arti daripada keseimbangan pasar, berarti kalau mereka harus bertemu, mereka harus sama, harus bertemu dalam titik tertentu. Berarti syaratnya adalah demand harus sama dengan supply, ya. Demand harus sama dengan supply. Jadi kalau kita gambar dia kurva begini dia nanti. Nah, kurvanya kalau kita lihat di sini demand bergeser dari kiri atas ke kanan bawah, sudah tahu ya. Kemudian kita buat di sini supply, ya, ini supply. Nah, titik temu keduanya inilah yang disebut dengan equilibrium ini tadi. Oke? Nah, jadi ini sumbu Q, ini sumbu P. Jadi udah paham ya? Jadi pertemuan antara keduanya, demand dan supply, itulah yang disebut dengan equilibrium, harga keseimbangan. Nah, kalau kita sudah paham mengenai harga keseimbangan, kita sudah melihat hukum permintaan, hukum penawaran, juga harga keseimbangan, maka dapat kita simpulkan bahwa ternyata ada hukum keseimbangan pasar. Seperti apa hukum keseimbangan pasar? Ya seperti ini. Kalau permintaan, demand, lebih besar daripada supply, ditanya, harga bagaimana? Ya harga akan naik, sudah pasti. Kenapa? Permintaan banyak, sedangkan jumlah barang tersedia lebih sedikit. Berarti terjadi kelangkaan, ya, kelangkaan barang. Maka harga akan naik dalam sebuah pasar, ya. Atau kalau permintaan ini ya, permintaan lebih kecil daripada supply atau penawaran,
maka harga akan turun. Kenapa turun? Ya, banyak stok, lebih banyak stok atau supply yang tersedia. Sedangkan permintaan sedikit, ya jual murah. Ya, itu nanti hukum keseimbangan pasar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencari harga keseimbangan ini? Kita akan lakukan dengan 3 cara, ya. Cara pertama adalah dengan pendekatan fungsi matematika. Kalau fungsi matematika di sini bisa kita lihat bahwa syarat utama seperti yang kita pelajari tadi, demand harus sama dengan supply, ya, atau P-nya, harga, permintaan dan penawaran harus sama. Makanya syaratnya QD sama dengan QS, quantity of demand sama dengan quantity of supply. QD berarti jumlah barang yang diminta, QS jumlah barang yang ditawarkan, quantity of supply. PD berarti jumlah harga barang yang diminta, sedangkan PS sama dengan harga barang yang ditawarkan. Nah, untuk mencari harga keseimbangan tentu dengan menggunakan fungsi matematika. Di sini diketahui contoh fungsi permintaan, fungsi penawaran. Ditanya harga, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan. Ya, caranya bagaimana? Kita ingat aja syaratnya ini. QD sama dengan QS. Ini yang perlu kita ingat syaratnya. Ya, berarti langsung kita hitung. Kita kan mau menemukan P dan Q. Kita cari P dulu. Syaratnya D sama dengan S, ya. Berarti ini harus sama dengan ini. Berarti 80 dikurang P sama dengan 8P. 8P dikurang 100. Nah, kalau begini kita gabung yang sama. P kita gabung dengan P, ini kita gabung dengan ini. Berarti caranya bagaimana? Ya langsung kita buat minus P, ya. Ini pindah kemari jadi negatif. Kurang 8P sama dengan minus 100. Ini pindah kemari jadi negatif, ya, negatif. Ya, berarti kurang 80. Sama-sama minus. Berarti minus 9P sama dengan minus 180. Nah, kan kiri kanan sama-sama minus. Ini minus kita buat jadi positif, tapi di sini juga harus positif. Berarti 9P sama dengan 180. Berarti P sama dengan 180 per 9 sama dengan berapa? 20. Berarti dapat P. Ya. Berarti P sudah dapat sebesar 20. Itulah P. Ya. Nah, setelah dapat P, berarti kita cari Q. Kita cari Q. Tadi kan ini fungsinya. P tadi sudah kita dapat berapa? Sama dengan 20. Ya, tinggal kita masukkan ke sini. Boleh ke sini juga kita masukkan. Langsung kita masukkan. Berarti Q sama dengan 80 kurang 20. Ya. Berarti Q sama dengan 60. Nah, berarti dapat Q. Boleh juga kita masukkan ke sini. Sama dengan 8P. P-nya 20. 8P, 8 kali 20 kurang 100. Berarti Q sama dengan 160 dikurang 100. Berarti Q sama dengan 60. Berarti terbukti benar. Berarti sudah dapat P20, maka Q sama dengan 60. Kita buktikan juga ke sini, Q sama dengan 60. Berarti langsung kita gambar dalam kurva. Nah, kalau kita gambar dalam kurva, berarti bagaimana? Nah, ya mereka bertemu di sini. Ini P, ini Q. Nah, berarti equilibriumnya, ya,
bertemu pada saat harga berapa? Harga 20, sedangkan Q berapa? 60. Itulah equilibriumnya. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita tahu harga dan jumlah dalam keseimbangan pasar. Ini tadi adalah supply, ini demand, ya. Bertemulah supply dengan demand, maka ditemukanlah titik equilibrium. Ya, sudah paham ini ya? Nah, itu cara pertama. Cara kedua menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel, ya tentu harus ada tabelnya. Di sini sudah disediakan tabel. Ini harga, ini adalah jumlah yang diminta, ini jumlah yang ditawarkan. Berarti kalau menggunakan tabel, tadi syaratnya kan QD sama dengan QS. Di mana kita lihat di dalam tabel ini, di mana QD atau jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta adalah sama. Berarti kalau kita lihat ini 50 20, 40 20, 35 25, 30 30, berarti di sini dia. Berarti P 4000, Q 30. Itulah dalam harga keseimbangan, gitu ya. Kemudian itu cara menggunakan tabel, kita baca saja tabelnya. Kemudian cara yang ketiga menggunakan kurva. Ya, tapi walaupun menggunakan kurva tetap juga memakai tabel ini, tetap kita gunakan tabel yang ada. Ya. Menggunakan kurva, ya tinggal kita hubung-hubungkan. Kita coba pertama kurva permintaan dulu. Harga 1000, permintaan 50, berarti di sini permintaan 50, 1000 harga. Harga 2000, permintaan 40, 2040. Nah, di sini dia. Harga 3000, permintaan 35, berarti di sini dia. Harga 4000, permintaan 30, berarti di sini dia. 4000. Harga 5000, permintaan 25, berarti di sini dia. Harga 6000, permintaan 20, berarti di sini dia. Nah, sesuai dengan hukum permintaan bahwa kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Inilah demand. Ya. Nah, kemudian kita lihat supply. Harga 1000, penawaran 20. Berarti harga 1000, penawaran 20, di sini dia. Harga 2000, permintaan 20, berarti di sini dia tetap. Harga 3000, penawaran 25, berarti di sini dia tetap. Harga 4000, penawaran 30, berarti di sini dia tetap. Harga 5000, penawaran 40, berarti di sini dia. Pada saat harga 5000. Harga 6000, penawaran 50, berarti di sini dia. Nah, sesuai dengan hukum penawaran bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, berarti dari sini. Inilah supply. Nah, kalau ditanya berarti titik equilibrium berada di mana? Di sini equilibrium. Inilah equilibrium, ya, atau titik keseimbangan atau harga keseimbangan. Oke, itu cara yang ketiga. Nah, sekarang persoalannya sering terjadi pergeseran kurva. Jadi kalau tanya pergeseran kurva keseimbangan disebabkan oleh apa? Yang pertama adalah karena faktor permintaan jasa tersebut. Misalnya, kalau permintaan naik, penawaran tetap, maka harga bagaimana? Logikanya harga akan naik. Karena apa? Permintaan banyak, jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan tetap, ya harga naik, langka. Maka misalnya pada awalnya jumlah permintaan 1000 naik menjadi 1500 misalnya, padahal supply tetap, maka harga akan naik. Maka kurva
permintaan akan bergeser ke mana? Kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Itu dia. Karena ini adalah D1. Ini D0. Ini D1, ini D0. Ya, berarti ini equilibrium 1, ini E0. Itu dia. Nah, kemudian sebaliknya. Kalau misalnya permintaan turun, penawaran tetap, maka harga bagaimana? Harga akan turun. Ya. Permintaan turun, penawaran tetap, harga akan turun. Itu logikanya. Maka kurvanya bergeser bagaimana? Penawaran tidak berubah ini ya, tetap dia. Permintaan turun, harga akan turun. Berarti kurva akan bergeser ke kiri. Maka kurva akan bergeser ke kiri. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini sudah mudah, ya. Nah, ini D2. Demand, ya. D2. Ya. Ini E2. Nah, di sini sudah bisa kita pahami pergeseran kurva. Ini E0, ini E1, ini E2. Oke. Nah, kemudian faktor kedua bisa juga disebabkan oleh penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Penawaran naik, permintaan tetap, berarti harga bagaimana? Permintaan tetap, berarti harga turun. Nah, berarti permintaan di sini tetap, tidak berubah permintaannya. Penawaran yang berubah, penawarannya bertambah, ya kan? Bertambah penawaran. Berarti di sini dia, ya, permintaan tetap, maka harga akan turun. Itu logikanya. Maka kurva penawaran di sini S0, di sini S1. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Nah, inilah E1, ini E0. Ya, berarti jawabannya adalah kurva akan bergeser ke sebelah ini, kanan. Kurva S ya. Kan sebaliknya turun. Permintaan tetap. Maka harga akan naik, langka di pasaran. Berarti kurvanya bergeser ke kiri, sebaliknya. Dari mana itu bergeser ke kiri? Karena harga naik di sini. Sedangkan penawaran turun. Inilah E2. Ya, ini S2. Nah, sudah paham ya? Jadi ini E0, bergeser dia ke kanan, jadi begini, bergeser dia ke kiri menjadi E2. Ya. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, maka kurva akan bergeser ke kiri. Itu dia. Nah, selanjutnya penyebab berikutnya adalah faktor biaya produksi. Logikanya begini adik-adik. Kalau cost naik, maka penawaran akan turun. Ya, makin berat, biaya produksi makin meningkat. Harga akan naik. Berarti kurva akan bergeser bagaimana? Penawaran turun, harga naik. Berarti berubah menjadi S aksen. Ini tadi S0. Ya. Berarti kurva bergeser dari mana? Bergeser ke kiri ya, bergeser ke kiri. Berarti jawabannya adalah bergeser ke kiri. Ini E0, ini E aksen. Ya. Nah, sebaliknya, kalau cost turun, penawaran kan akan naik, harga akan turun. Berarti kurva akan bergeser ke kanan. Berarti ini menjadi E2. Ini dia. Ini E0,
ini E1. Berarti ini S2. Berarti kurva bergeser ke kanan, ya. Bisa juga karena faktor ramalan harga, ya. Misalnya kita memprediksi harga beras akan naik di masa yang akan datang, atau misalnya minggu depan harga akan naik. Maka yang terjadi logikanya begini: kalau kita ramalkan harga beras akan naik minggu depan, naik ya, maka permintaan kita akan beras sekarang bagaimana? Naik. Oh, sekarang lah, minggu depan harga naik, lebih bagus sekarang dibeli banyak-banyak. Berarti permintaan terhadap beras akan meningkat. Harga akan bagaimana? Harga akan naik. Itu logikanya. Berarti ditanya, kurva bergeser ke kurva D, ya, bukan kurva S ini. Kurva D bergeser ke kiri atau ke kanan? Kita lihat. Harga permintaan naik, harga naik. Berarti di sini dia. Permintaan naik, harga naik. Berarti ini bergeser kurvanya menjadi D aksen, ya. Berarti di sini E aksen, ya. Ini E0. Berarti kurva permintaan bergeser ke kanan. Berarti jawabannya adalah kurva demand bergeser ke kanan, ya. Sebaliknya, kalau kita memprediksi harga akan turun, harga beras akan turun di minggu depan, ya, harga beras turun minggu depan, maka permintaan akan beras saat ini bagaimana? Turun, tahan dulu, ya, tunggu minggu depan kan murah gitu. Jadi sekarang dibeli sedikit, maka harga akan turun. Berarti kurva permintaan akan bergeser kemana? Ke kiri, ya. Kurva permintaan akan bergeser ke kiri, ya. Ini kurva demand, ya. Nah, akan bergeser ke kiri. Nah, ini menjadi E2, ini D2, gitu dia. Jadi pergeseran kurva sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang penting kita pahami dulu masalahnya. Hari ini kita akan bertemu di topik berikutnya dalam video berikutnya. Terima kasih adik-adik, semoga sukses selalu buat adik-adik semuanya dan tetap rajin belajar, rajin belajar. Thank you.